warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengolahan selai nanas. Sebelumnya, kita perkenalkan, nama saya Najwa. Dan nama saya Nazar Eka. Di sini kami akan mulai penjelasan tentang pengolahan selai nanas ini. Yang pertama tentunya adalah penyiapan alat. Alat yang pertama adalah baskom, berfungsi menjadi wadah nanas dan bubur buah nanas dan juga menjadi media sintesis. Yang kedua adalah baskom meneris, berfungsi untuk meneriskan buah nanas yang sudah dicuci. Yang ketiga, pisau berfungsi untuk melakukan pengupasan dan juga sortasi buah nanas. Yang keempat adalah telenan berfungsi sebagai alas pengupasan dan sortasi buah nanas. Yang kelima, kompor berfungsi untuk memanaskan bubur buah. Yang keenam adalah blender berfungsi untuk pada proses penghancuran buah nanas yang menghasilkan nanas biasa menjadi bubur buah nanas. Yang kedua, wajan berfungsi sebagai alas memasak atau alas memanaskan bubur buah. Yang ketiga adalah sendok, berfungsi untuk sebagai media sintesis. Yang selanjutnya adalah timbangan berfungsi untuk menimbang berat buah nanas dan juga bahan lainnya. Yang terakhir adalah spatula, berfungsi untuk mengaduk bubur buah yang berada dalam wajan dalam proses pemasakan. Kedua, penyiapan bahan. Yang pertama, kita perlukan nanas. Nanas adalah buah tropis yang berasal dari Brasil yang dapat bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, berat badan, mengobati sakit perut, asam urat, dan juga menguatkan tulang. Yang selanjutnya adalah packing yang berfungsi untuk membuat gel pada selai. Selanjutnya yang ketiga adalah asatidrat, berfungsi untuk mencegah selai menjadi kristal, menambah rasa asam pada selai. Berikutnya adalah gula berfungsi sebagai dehydrate agent yang berfungsi untuk menyebabkan kekenyalan dan kekokohan pada selai tetap terjaga. Selanjutnya terakhir adalah air berfungsi untuk melakukan dan menambah kadar air pada bubur. Ini kan adalah langkah dalam pembuatan selai sebenarnya sangat sederhana. Mari kita mulai. Pertama, kita lakukan sterilisasi pada semua alatnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita memilih bahan atau memilih buah. Nah, karakteristik buahnya tersebut sendiri adalah mengkal, tidak terlalu, atau yang bisa disebut tidak terlalu matang atau tidak terlalu muda, dan juga tidak busuk. Untuk yang ketiga, kita timbang terlebih dahulu selai nanas ini. Setelah kita timbang atau berapa beratnya, kita lakukan pengupasan dan sortasi bahan. Nah, setelah dilakukan sortasi, kita melakukan penimbangan nanas. Nah, setelah kita timbang, kita tahu berarti berapa. Nah, setelah ditimbang, kita itu potong jadi 4. Terus setengahnya kita buang, tadi tidak semua. Terus kita potong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kita cuci dan kita tiriskan. Dan jika kalian takut bagian nanas ada yang terbuang lebih atau gimana, bisa ditimbang lagi. Setelah melakukan tulisan, kita melakukan penimbangan gula. Nah, berat gula sendiri sama dengan berat buah nanas yang sudah dikupas. Nah, setelah menimbang gula, kita melakukan penimbangan pektin. Nah, cara menghitung pektin ini agak simpel mudah. Nah, untuk menimbang pektin, kita memerlukan DM nanas. Nah, DM nanas sendiri dapat dengan cara. Nah, rumusnya adalah sebagai 12,82%.
dikali berat nanas bersih sama dengan dm nanas. Oke, nah selanjutnya adalah menghitung dm gula. Nah, dm gula sendiri dihitung dengan rumus 98% dikali berat nanas bersih. Nanas bersih menghasilkan dm gula. Nah, ini berikut adalah rumus packing. Jadi cara kita menghitung packing adalah dm nanas ditambah dm gula dibagi 150. Hasilnya adalah packing. Setelah kita menimbang pektin, kita tahu nilai pektin di sini. Pektin tersebut kita timbang dan kita campur dengan gula. Setelah dicampur gula, kita timbang asam sitrat sesuai ketentuan pH bubur buah. Ya, jika bubur buah terlalu asam, tidak usah ditambah. Tapi jika bubur buah basah, bisa ditambah asam sitrat. Ya, setelah menimbang asam sitrat, kita melakukan proses penghancuran buah nanas dengan cara di blender. Tapi pemblenderan ini dianjurkan sedikit demi sedikit, ya. Dan jika pemblenderan ini tidak bisa cepat, bisa ditambahkan air dalam kondisi bisa ditambahkan air 100 ml panukannya, dan setelah melakukan penghancuran, nah itu kan jadi buah nanas tuh. Nah, lanjut kita masukkan ke baskom, cek pH, dan jika pH-nya sekitar 3-4 itu sudah bagus. Nah, lanjut selanjutnya kita masuk ke proses berikutnya adalah pemasakan bubur buah. Setelah memasakkan bubur buah sendiri adalah dengan cara bubur buah dimasak di wajan menggunakan api yang sangat kecil, ya, sangat kecil. Itu dimasak hingga sampai ada buih-buih yang kayak bubuk gitu. Nah, itu bisa ditambahkan gula yang dicampur pektin setengah dari takaran, dari semua total setengah, terus diaduk. Dan perhatian, jangan diaduk tidak beraturan atau terlalu sering, karena bisa menyebabkan kristalisasi. Oke. Nah, setelah kita aduk pelan-pelan sampai ada gelembungnya tadi seperti yang pertama, kita masukkan semua gula dan asam sitrat ke dalam wajan. Setelah ditambahkan gula dan asam sitrat, lalu aduk secara perlahan sampai tekstur selai atau buah nanas itu menjadi selai. Nah, jika sudah menjadi tekstur selai, kita aduk-aduk, dan jika sudah terlihat seperti selai, kita diamkan, kita spoon test dulu. Setelah spoon test, kita diamkan beberapa menit. Setelah beberapa menit dingin, kita kemas, kita beli, dan selai sudah selesai. Di analis ekonomi berfungsi untuk melihat apakah produk yang kita hasilkan adalah cuan atau tidak. Cuan. Yang pertama, tabel biaya tetap. Ini perhitungannya berdasarkan perhitungan kita tadi, oke? Untuk yang pertama, tabel biaya tetap. Tabel biaya tetap adalah 11.392,59 rupiah. Dan untuk tabel variabel adalah 3.918,8. Untuk membedakan kedua tabel tersebut, tabel tetap adalah tabel yang berisi alat-alat, sedangkan tabel variabel adalah tabel yang berisi tentang bahan-bahan. Oke. Ini adalah analisis ekonomi yang kami hitung berdasarkan pengalaman sebelumnya dan kami lakukan sebelumnya. Sekian dari saya, Nazaleka. Dan saya Najwa. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ini membantu dan bermanfaat untuk kalian. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.